Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 17. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat yang sama, dunia Dewa Hongmeng Senfu. Di lantai 36 dari Menara Ruang dan Waktu, Tan Yun berlatih tanpa bergerak seperti patung batu. Waktu mengalir seperti anak panah. Menurut perhitungan 1 hari dunia luar dan 1000 tahun di dalam menara, waktu di luar telah berlalu 2740 tahun, ditambah 60 tahun retret Tan Yun sebelumnya. Kali ini, mundurnya Tan Yun selama 2800 tahun. Tanpa gemetar, rambut Tan Yun beterbangan, dan matanya tiba-tiba terbuka. Matanya menunjukkan kegembiraan, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, akhirnya menyentuh penghalang ranah alam abadi. Tan Yun bangkit, menggerakkan otot dan tulangnya, dan melangkah keluar dari menara. Pada saat ini, langit di atas istana Hongmeng diselimuti oleh awan yang mengepul. Tan Yun melangkah di udara, melangkah keluar dari rumah Dewa Hongmeng dan muncul di puncak gunung Dewa Hongmeng. Segera, awan gelap di atas puncak gunung Dewa Hongmeng menyebar dengan cepat ke segala arah, menutupi seluruh pusat kota-kota Dewa Hongmeng. Alasan mengapa itu adalah kota terdalam adalah karena di luar kota Dewa Hongmeng, telah dibangun kota luar yang megah. Ditempatkan di luar kota, kecuali tentara keluarga Mu dan tentara keluarga Bai, tentara rute ke-97. Wow! Tan Yun berubah menjadi sinar ungu. Setelah beberapa saat, muncul di gerbang kota terdalam kota Dewa Hongmeng. Bawahan mengetuk Tuan Supreme. Tentara keluarga Bai yang menjaga gerbang kota menatap Tan Yun dan membungkuk satu demi satu. Tidak ada hadiah. Tan Yun tersenyum, buka gerbang kota. Bawahan patuh. Setelah Jenderal Besar buru-buru membuka gerbang kota, dia tampak ragu untuk berbicara. Ada apa? Ada yang ingin kamu katakan? Tan Yun tersenyum kecil. Tuan, apakah Anda akan melewati perampokan? Iya, Tan Yun mengangguk dengan senyuman seperti angin musim semi, lalu terbang keluar dari gerbang kota dan muncul di luar kota. Di luar kota, semua pasukan yang sedang berlatih berhenti satu demi satu, membungkuk kepada Tan Yun dengan suara pasang surut. Mata mereka penuh dengan rasa terima kasih yang dalam saat mereka menatap Tan Yun. Tan Yun melepaskan kesadaran sucinya untuk menutupi semua pasukan. Ketika dia menemukan bahwa mata para prajurit mengandung rasa terima kasih yang tulus untuk dirinya sendiri, dia cukup bingung. Sepertinya dia belum melakukan sesuatu yang membuat mereka menghargai dirinya sendiri. Tan Yun bertanya, "Mengapa kamu menatapku seperti ini?" Begitu kata-kata ini keluar, di kota di luar kota Dewa Hongmeng, saya teringat suara air pasang, "Tuan, tanpa Anda, kami tidak akan dapat bersatu kembali dengan keluarga kami." Tuan, di masa lalu ketika kami menjaga benteng perbatasan, kami hanya memiliki kesempatan untuk pulang dan mengunjungi kerabat setiap 1000 tahun, dan semakin jarang berkumpul dengan anggota keluarga, tetapi sekarang berbeda. Ya, Tuan, jika Anda adalah anggota keluarga dari siapapun yang bergabung dengan tentara, Anda dapat berimigrasi ke pusat kota-kota Dewa Hongmeng. Mendengarkan suara terima kasih dari semua orang, Tan Yun tiba-tiba menyadari. Itu harus menjadi perintah Tuoba Yingying agar kerabat dari mereka yang bergabung dengan tentara dapat memasuki kota terdalam kota Dewa Hongmeng untuk hidup. Oleh karena itu, semua prajurit mendukung diri mereka sendiri seperti ini. Pada saat yang sama, Tan Yun mengerti bahwa Tuoba Yingying melakukan ini untuk dua tujuan. Sambil mengumpulkan hati orang-orang, mereka juga punya strategi untuk menjaganya. Begitu ada prajurit yang berani memberontak, maka Anda harus mempertimbangkan situasi keluarga Anda. Saya harus mengatakan bahwa Tuoba Yingying memang berbakat untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Kemudian, dalam tatapan terima kasih para prajurit, Tan Yun terbang keluar dari kota terluar yang luas dan terbang menuju pegunungan Hongmeng. Suatu hari kemudian, Tan Yun memasuki pegunungan Hongmeng dan melangkah ke udara untuk berdiri di antara pegunungan yang megah. Merayu. Ada angin kencang di pegunungan, dan awan gelap mengepul mengembun di atas kepala Tan Yun.
Hanya dalam beberapa tarikan napas, langit di atas kepala Tan Yun, dalam radius 30 miliar sen, ditelan oleh awan gelap yang mengepul. Di pegunungan, binatang buas yang tak berujung berjongkok dan gemetar di hadapan pemandangan dunia yang begitu menakutkan. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, kesadaran ilahi Tan Yun menyelimuti semua jenis binatang melata. Segera, mata binatang itu sangat ngeri, dan dia merasa bahwa dia ditahan oleh kekuatan yang kuat dan tidak bisa bergerak lagi. "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu." Suara Tan Yun dengan jelas menyebar ke telinga binatang buas, "Saya ingin mengatasi malapetaka. Jika Anda tetap di sini, Anda akan terpengaruh dan terbunuh. Aku akan mengirimmu ke tempat yang aman sekarang." Setelah itu, Tan Yun menggunakan proyektil udara, memimpin binatang buas ke udara, dan terbang keluar dari area pusat perampokan. Dalam perjalanan untuk terbang, seekor rubah berekor 9 seputih salju mengeluarkan suara, dan berkata, "Manusia, kamu sangat baik, bolehkah aku bertanya siapa kamu?" Segera, senyum muncul di wajah tampan Tan Yun, "Aku adalah Hongmeng Supreme, penguasa dunia Dewa Hongmeng." "Ah, kamu adalah Hongmeng Supreme." Mata rubah berekor 9 menunjukkan keraguan. "Aku mendengar nenekku berkata bahwa Hongmeng Supreme sudah mati dalam reinkarnasi. Karena kamu sudah mati, kenapa kamu hidup kembali?" Tan Yun tersenyum dan berkata, "Saya tidak mati dalam reinkarnasi dari segala usia, jadi sekarang saya kembali ke dunia Dewa Hongmeng." Mendengar ini, rubah berekor 9 dan binatang buas lainnya memandang Tan Yun, dengan tatapan pemujaan di mata mereka. Mereka secara alami telah mendengar berbagai legenda tentang masa lalu Hongmeng Supreme. "Tuan Hongmeng, ketika saya besar nanti, bisakah saya memujamu sebagai seorang tuan?" Rubah berekor 9 memandang Tan Yun, dengan harapan 7 poin dan kecemasan 3 poin di matanya. "Kalau begitu mari kita bicara." Tan Yun berkata dengan santai. "Hehe, oke, saya mengambilnya." Rubah berekor 9 berkata dengan gembira, "Tuan Hongmeng, ingat, namaku Xiao Xue." "Bagus, iya, aku ingat." Tan Yun tersenyum, dan akhirnya mengirim binatang itu ke tempat yang aman. Segera, Tan Yun menarik pengetahuan spiritualnya dan menggunakan tubuh Hongmeng Ba, ukurannya melonjak hingga raksasa setinggi 20.000 kaki, dan armor Dewa Hongmeng dipadatkan. Setelah semuanya siap, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memicu penghalang ranah alam abadi. Segera, di antara awan gelap yang luas, ada kesengsaraan yang sangat besar, seperti naga raksasa, nafas keluar dengan keras, dan menelan ke arah Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun berada dalam malapetaka yang luas dan menghilang. Gelombang perampokan surgawi berikutnya, dengan kehampaan yang runtuh, jatuh dari langit, terus-menerus membombardir Tan Yun. Setelah setengah tahun, awan gelap di langit memudar dengan cepat, memperlihatkan langit malam yang luas. Di bawah langit berbintang, Tan Yun, yang setinggi 20.000 kaki, telah lama tidak dapat dikenali sama sekali, memar dan memar, dengan tingkat keparahan yang mengejutkan. Pada saat ini, telah diratakan dengan tanah, hancur. Tan Yun yang terluka parah terbang ke tanah dan buru-buru duduk bersila. Dengan keberhasilan melintasi malapetaka, 9 janin Hongmeng Raja Dewa di kolam spiritualnya dengan cepat memadat menjadi janin abadi Hongmeng. Pada saat yang sama, jiwa Raja Dewa Hongmeng dalam pikirannya dengan cepat berubah menjadi jiwa abadi Hongmeng yang lebih kuat. Artinya, Tan Yun telah melangkah ke kondisi alam abadi kelas 1 saat ini. Setelah dipromosikan ke ranah alam abadi kelas 1, Tan Yun menggunakan sumber kekuatan cahaya untuk segera memulihkan tubuhnya yang terluka parah. Kemudian, Tan Yun terbang menuju kota Dewa Hongmeng. Sebelum dia dipromosikan ke alam abadi kelas 1, Tan Yun membutuhkan waktu 1 hari untuk mencapai daerah kota Dewa Hongmeng. Sekarang, saat ranahnya meningkat, hanya butuh 9 jam untuk kembali ke istana Dewa Hongmeng. Ketika Tan Yun hendak pergi ke Menara Dewa untuk retret, Feng Jingru, yang telah menjadi dewa, muncul di depan Tan Yun dan berkata, "Yuner, baru saja ada berita dari jenderal bahwa seseorang di luar kota Dewa Hongmeng mengaku sebagai muridmu." Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tersenyum, "Ibu, ketika anak itu berada di dunia abadi Hongmeng, dia menerima murid, dan mengatakan kepadanya bahwa ketika dia naik ke dunia dewa, dia memintanya untuk datang kepadaku. Sepertinya dia pasti ada di sini."
Setelah mendengarkan, Feng Jingru tersenyum dan berkata, kalau begitu cepat cari dia. Ibu yang baik. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia menghilang begitu saja. Sesaat kemudian, ketika Tan Yun terbang keluar dari kota terluar Dewa Hongmeng, dia melihat seorang gadis dengan rok hijau berdiri di luar kota. Gadis itu berusia sekitar 28 tahun, dengan sosok ramping dan kulit seperti salju, dengan wajah bulan tertutup. Luer, Tan Yun memanggil. Itu benar, gadis dengan rok hijau di depan Tan Yun adalah seorang murid yang berinisiatif untuk menerimanya. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa dia adalah ras dewa kuno dengan 7 nadi di alam semesta terakhir. Menguasai, Luer dengan gembira berlari ke Tan Yun, berlutut di atas kepalanya dan berkata, Luer, temui guru. Luer dianggap sebagai makhluk abadi yang lebih rendah dan lidahnya dipotong di dunia abadi. Saat ranahnya telah membaik, lidahnya telah lama pulih. Yah, cepat bangun. Tan Yun mengangkat Luer dan bertanya, kapan kamu melambung? Tuan, belum lama murid menjadi dewa. Luer memandang Tan Yun dengan kagum. Setelah murid datang ke dunia Dewa Hongmeng, dia memadatkan potretmu berdasarkan gambar ingatan. Setelah bertanya, dia tahu bahwa kamu adalah Hongmeng Supreme. Luer merasa sangat bahagia. Aku tidak menyangka guru menjadi Hongmeng Supreme yang paling terkenal. Tan Yun tersenyum dan berkata, mulutnya manis, ayo pergi, dan ikuti guru kembali ke kota. Mulai sekarang, kamu akan berkonsentrasi untuk berkultivasi di kota Dewa Hongmeng. Hehe, murid-murid patuh. Luer dengan senang hati mengikuti Tan Yun menuju gerbang kota. Oh, ngomong-ngomong, di mana ayah dan ibu angkatmu? Tanya Tan Yun. Setelah mendengar ini, ekspresi Luer berubah sedih, matanya berlinang air mata. Tuan, ayah dan ibu angkat saya terbunuh di dunia abadi. Tan Yun menghela nafas dan menghibur, oke, tidak sedih lagi, saya pikir ayah dan ibu angkat Anda pergi ke surga, dan saya harap Anda bahagia. Setelah Tan Yun kembali ke rumah Dewa Hongmeng bersama Luer, dia membiasakannya dengan lingkungan. Setelah memperkenalkan orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya ke Luer, dia memerintahkannya untuk memberikan sumber daya pelatihan yang cukup kepada Luer. Setelah itu, Luer memasuki menara waktu dan mulai berlatih dalam retret. Tan Yun juga memasuki lantai 36 menara dan terus berlatih dalam retret. Waktu berlalu seperti sebuah panah. Di menara, 180 juta tahun kemudian, janin abadi kedua Hongmeng telah terkondensasi di kolam roh Tan Yun, dan dia telah dipromosikan ke ranah abadi kelas 2. Setelah 1120 juta tahun yang sangat panjang, janin abadi ketiga Hongmeng dipadatkan di kolam roh Tan Yun, melangkah ke kondisi abadi kelas 3. Butuh 1,2 miliar tahun lagi untuk memasuki keadaan ranah abadi keempat. Butuh 1,27 miliar tahun untuk memasuki keadaan ranah abadi kelima. Butuh 1,33 miliar tahun untuk memasuki kondisi ranah abadi ke-6. Kali ini, sejak Tan Yun dipromosikan ke alam abadi, dia telah menghabiskan total 5,91 miliar tahun di menara dan 10.800 tahun dari dunia luar. Tepat ketika Tan Yun hendak melanjutkan latihan retret, sebuah suara hormat datang dari luar menara. Guru, murid memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda. Saat ini, Lingtong di luar menara, menghadap menara, membungkuk dalam-dalam. Katakan ada apa? Suara Tan Yun datang dari menara dewa. Kembali ke Master, penghalang yang kamu isi di kota militer tertinggi telah retak di bawah serangan ribuan tahun serangan oleh orang-orang kuat dari dunia Dewa Siyuan dan dunia Dewa Chaos. Lingtong berkata dengan cemas. Yah, aku mengerti. Suara Tan Yun keluar lagi, siapa orang yang membombardir penghalang kota militer tertinggi? Lingtong berkata dengan jujur, kembali ke Master, ada total 1044 orang di dunia Dewa Siyuan yang membombardir penghalang. 1000 dari mereka adalah ranah Raja Dewa, dan 14 orang yang tersisa, dipimpin oleh Dewa Sueying, semuanya adalah murid Dewa Leluhur. Kekuatan ke-14 orang itu tidak bisa dilihat oleh bawahan. 1.600 orang lainnya kuat di dunia Dewa Chaos, dan 16 dari mereka semuanya adalah murid Dewa Leluhur Chaos, dipimpin oleh Dewa Baiksi. Di lantai 36 menara, Tan Yun masih duduk bersila, dengan niat membunuh di wajahnya berkata, oke, begitu, kamu tidak perlu panik, meskipun ada celah di penghalang, tapi dengan orang kecil ini,
beri mereka 3 lagi. Mereka masih belum mampu menembus 10.000 tahun. Yah, kamu mengirim seseorang untuk mencari spar dewa spasial, dan ketika aku meninggalkan retret, ikuti aku. Oh, ya, penghalang kota militer tertinggi, bisakah iblis ekstrateritorial masih membombardir? Di luar menara, Ling Tong dengan hormat berkata, kembali ke Master, Raja Iblis dan Komandan tidak dapat menerobos untuk waktu yang lama. Mereka pergi paling cepat 5.000 tahun yang lalu. Yah, aku mengerti. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia menjadi tenang dan tidak terus berkultivasi untuk meningkatkan ranahnya, tetapi mulai berkultivasi tubuh Hongmeng Ba tingkat ke-26. Tan Yun memasuki meditasi dan datang ke kehampaan Hongmeng di jantung Hongmeng. Sekarang cairan Dewa Hongmeng di bawah telah menyusut menjadi danau. Begitu Tan Yun berpikir, helai cairan suci Hongmeng, seperti naga Hongmeng keluar dari danau, berputar di sekitar Tan Yun, memisahkan helai cairan suci Hongmeng, mengebor ke alis Tan Yun, dan mengikuti lehernya. Selanjutnya, dia mulai mengeraskan kulit, daging dan darah, tulang, dan 8 saluran meridian aneh. Tan Yun menahan rasa sakit yang parah, berkeringat seperti hujan. Waktu berlalu, dan dunia luar telah melewati 1.200 tahun. Di menara para dewa, Tan Yun, duduk bersila, akhirnya mengolah tubuh tiran Hongmeng ke tahap awal tingkat 26. Memiliki kekuatan untuk menghancurkan artefak kelas menengah tingkat ke-11 dengan tangan kosong, jika armor ilahi Hongmeng dipadatkan, itu dapat menghancurkan artefak Tianzun menengah dengan tangan kosong. Tan Yun membuka matanya, dan bintang-bintang mata mengungkapkan arti dari melihat segala sesuatu, dan berkata dengan ringan, sekarang jiwa abadi Hongmeng saya tidak sekuat Supreme di ranah alam semesta, tetapi dapat dibandingkan dengan dewa ranah hukuman surga. Mata Dewa Hongmeng, saya dapat dengan mudah mengontrol pengeboman simpul kota tentara tertinggi. Ranah transformasi manusia sebut dewa, yang di atasnya adalah hukuman surgawi, dan di atasnya Supreme di ranah alam semesta. Di atas Supreme adalah dewa leluhur dari ranah Dao ilahi. Oleh karena itu, Tan Yun yakin bahwa karena jiwa abadi sekuat para dewa, dia dapat menggunakan murid Hongmeng, dengan mudah mengendalikan para dewa dan membunuh mereka. Segera, mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang kuat, dewa leluhur Chaos, dewa leluhur Siyuan, Anda pasti tidak mengharapkan saya untuk kembali. Kali ini, aku akan membunuh murid yang kamu kembangkan dan memberimu kejutan.